Jarak saya ke mobil kurang lebih sekitar 2 meter. Nengok di bawah, kelihatan di belakang mobil Alphard hitam itu ada genangan air dan bercampur darah, kelihatan sepintas dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan ini teman-teman semuanya, saya di sini dengan Pak Ujang, dengan siapa teh? Pak Suparman ya. Pak Suparman yang sering dipanggilan Pak Ujang Jahari itu tadi. Dan di sini juga ada Pak RT-nya yang mungkin pada saat itu juga Pak RT juga sempat dimintai keterangan terkait kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, Pak RT ya. Nah, mungkin dalam hal ini karena sebenarnya saya juga secara pribadi kan belum sempat nanya seperti ini kepada Pak RT ya, baru kita sepintas-sepintas saja. Nah, sebelum saya menanyakan harapan Pak RT, mungkin ada hal yang dijelaskan oleh Pak RT dulu nih terkait apa yang Pak RT pengen sampaikan aja sesuai dengan yang Pak RT tahu yang pertama ya. Yang keduanya saya nanti pengen menanyakan kepada Pak RT karena memang ada beberapa warga Pak RT yang mungkin pada saat di TKP ada sehingga termasuk Pak Ujang mungkin warga Pak RT ya. Nah dia itu kan dimintai keterangannya juga oleh pihak kepolisian, bisa disebutkan salah satu saksi kunci karena waktu itu ada di TKP. Mungkin yang pertama yang Pak RT pengen jelaskan nih kepada publik biar tahu, biar semua terang benderang Pak RT. Mungkin untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan jelaskan kronologis pada tanggal 18 Agustus. Waktu itu seperti biasa saya dari rumah berangkat ke kebun sama pekerja sekitar 6:30. Lama bekerja, perkiraan saya sekitar 1 jam di kebun. Tiba-tiba saya mendengar orang berteriak di jalan. Lalu saya keluar ke jalan. Setelah keluar ke jalan, ternyata yang berteriak memanggil saya itu adalah Pak Suparman atau suka dipanggil Pak Ujang Jahri, warga saya. Dia berkata kepada saya, Pak RT, cepat tuh di rumah Pak Yosep banyak darah. Itu yang dia katakan kepada saya dengan teriakan cukup agak keras soalnya sambil bising kendaraan pasir. Setelah itu Pak Ujang sama warga berangkat lewat jalan. Kalau saya sempat bilang sama Pak Ujang saya mau lewat belakang, lewat kebun. Setelah itu saya lari lewat kebun dikarenakan masih banyak embun, jadi jalan agak sulit, leur lah gitu, licin. Nah setelah itu saya sampai di rumah Pak Yosep itu dari samping sebelah timur rumah Pak Yosep. Kelihatan di depan juga sudah ada orang. Pertama yang saya lihat itu di depan pintu samping sebelah timur Pak Yosep itu memang ada darah cukup banyak di depan pintu di lantai keramik. Setelah saya perhatikan sebentar, ada arah seperti gusuran atau tarikan benda apa itu mengarah ke garasi dan ada bersak darah sedikit-sedikit waktu itu. Lalu sambil saya bilang astagfirullahaladzim, saya lalu berlari ke depan karena di samping itu terhalang sama gerasi, ke samping gerasi, lari ke depan. Di depan Pak Ujang sudah ada di pinggir jalan. Lalu saya masuk ke halaman, kebetulan di halaman juga ada 2 warga saya, yaitu Pak Gogo sama Pak Dadar. Nah waktu itu saya tengok-tengok ke bawah mobil. Jarak saya ke mobil kurang lebih sekitar 2 meter. Nengok di bawah, kelihatan di belakang mobil Alphard hitam itu ada genangan air dan bercampur darah, kelihatan sepintas dari depan. Nah setelah itu tiba-tiba saya ditepuk sama warga saya, Pak Dadar. Pak RT, coba tuh lihat di dalam mobil ada kaki. Lalu saya melihat, ya jelas di belakang jok
Di samping kanan di atas yang ada hordengnya itu kelihatan kaki. Nggak tahu itu kaki siapa, cuman kelihatannya itu kaki sudah agak kaku. Kelihatannya nggak bergerak. Setelah itu lalu anak-anak suruh mundur ke bawah. Kata saya mundur ke bawah, jangan ada yang berani naik lagi ngedeketin. Iya, iya. Lalu Udah curiga Bapak juga ya? coba saya juga curiga. Memang di situ orang sudah banyak, motor sudah yang berhenti juga. Lalu saya langsung mencegat warga saya yang mau ke arah Jalan Cagak. Lalu saya lapor ke Kapolsek, dikarenakan masih pagi, kendaraan banyak, jadi nggak terlalu bisa cepat. Pas saya mau pintu masuk Kapolsek, tiba-tiba di dalam Kapolsek ada mobil yang mau keluar. Lalu saya berteriak, Pak, saya mau lapor kejadian di rumah Pak Yosep. Setelah itu yang di dalam mobil menjawab, Pak, udah ada yang lapor, ikut saja sama saya di belakang. Ya, lalu saya ikuti dari belakang. Sampai di TKP itu orang sudah banyak, sudah penuh di pinggir jalan sampai agak macet. Lalu saya disuruh bantu-bantu pasang garis polisi sama Kapolsek. Polsek Cagak ya. Polisi langsung pada masuk ke dalam. Setelah selesai pemasangan garis polisi, saya mau keluar dari halaman rumah. Tiba-tiba saya dihampiri oleh Pak Yosep. Dari kerumunan orang itu datang ke saya pakai topi merah, pakai kaos putih, tangan pendek yang ada kerahnya. Lalu dia bilang sama saya, Pak RT, tolong saya bantu sama Pak RT. Pak RT jangan kemana-mana di sini sampai selesai. Saya mau menenangkan diri, bilang Pak Yosep kepada saya seperti itu. Nah setelah itu kelihatannya Pak Yosep itu dibawa, cuman saya nggak tahu sama siapa dikarenakan orang pada banyak. Itulah keterangan saya yang tidak dikurangi, tidak dilebihi. Itu yang jelas yang dialami sama saya pada tanggal 18 itu cuman itu. Oh iya. Nah itulah teman-teman seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak RT ya. Untuk apa namanya terkait kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini, karena pada saat itu Pak RT juga sempat diposisikan sebagai saksi ya Pak ya, karena memang berada juga tidak jauh dari TKP dan ada pada saat itu di TKP. Nah seperti apa yang dijelaskan oleh Pak RT terkait hal ini, silakan teman-teman nanti berkomentar bagaimana pendapat teman-teman semuanya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak RT ya teman-teman. Saya juga berpikir bahwa Pak RT sudah menyampaikan sesuatu yang memang dia tahu ya, dan sesuai mungkin apa namanya yang dia alami di lapangan ya Pak RT ya. Itulah teman-teman, silakan nanti teman-teman berkomentar. Dan satu Pak RT mungkin ya, karena memang ada beberapa warga Pak RT yang memang mungkin dikatakan sebagai saksi juga dan dimintai keterangan juga oleh pihak kepolisian. Harapan Pak RT seperti apa? Mungkin biar semua orang tahu juga ya. Ya pertama-tama harapan saya yang paling utama adalah mudah-mudahan dari bapak-bapak polisi yang sudah bekerja 24 jam siang malam ya cepat bisa menangkap pelakunya. Terus dengan adanya kejadian seperti ini di kampung saya, di lingkungan saya memang bisa dikatakan agak kurang nyaman lah, apalagi di waktu malam. Kemarin juga sampai 1 bulan di kampung saya tidak ada sekali ronda, baru 31 hari baru ronda mulai bisa digiatkan lagi. Ya harapan saya dan warga saya itu aja lah. Satu, mudah-mudahan cepat tertangkap pelakunya. Amin. Dan mudah-mudahan kalau sudah tertangkap pelakunya mungkin di lingkungan saya bisa kondusif lagi seperti biasanya. Itu aja harapan saya. Dan mungkin Pak RT ya, sebelum selesai nih, kita semuanya dan kita ajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia dimanapun berada ya, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, kita semuanya tidak berhenti berdoa ya. Kita ajak semuanya teman-teman, karena saya berpikir bahwa kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan
niat yang tulus, ya kan ya, Ya. dan hakul yakin mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dalam arti pelaku segera meringkus pelakunya ya, Pak RT ya. Ya, ya. Jadi kepada teman-teman semuanya, marilah kita doakan semoga mungkin ya Pak RT ya, dalam hal ini sekali lagi tidak pernah bosan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia Mustika Ratu mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya, Amin. Pak RT. Amin. Dan juga sekali lagi kita doakan semoga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita cintai mudah-mudahan diberikan kemudahan, Amin. diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk bagaimana segera menangkap pelaku kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Amin. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam.